Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita awali ngaji kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Al-Fatihah juga dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda an nabiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu asyarah. Al-maqalah at-tasi'ah asyarata. Maqalah yang ke-19. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau ini adalah generasinya tabi'in, kalau tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri, seorang wali besar kalau dalam dunia tasawuf. Beliau berkata gini, la yajtami'u fi hadzal zaman. La yajtami'u, tidak berkumpul, fi hadzal zaman, pada era ini, pada zaman sekarang ini. Li ahadin, pada seseorang, apa, malun, harta, illa, kecuali wa indahu khamsu khisalin, dan ada di sisinya 5 perkara. Jadi tidak ada orang yang punya harta benda banyak, melainkan juga dia pasti dibarengi dengan 5 hal. Ai sifatun madhmumatun. Jadi maksudnya juga dibarengi dengan 5 sifat yang tercela. Ini versinya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi pada zaman ini tidak ada harta pada seseorang, melainkan juga dibarengi 5 hal yang lain yang tercela. Karena ini makolahnya ulama. Jadi kalau misalnya dengan tidak setuju, itu tidak menyebabkan jadi kufur. Kalau Al-Quran itu yang mengikat, tapi ini yang ngomong ini wali. Kata beliau, apa 5 hal yang menyertai para pemilik harta itu? Yaitu yang pertama, tulul amal, tulul amali, lamunan yang melantur. Tulul amalu pak dawa angen-angeni. Ya, jadi banyak
hayalannya, semakin banyak hartanya ini ya banyak yang diinginkan. Jadi orang semakin banyak hartanya pasti tambah keinginannya banyak, bahkan yang nggak terjangkau itu oleh kebanyakan orang. Kalau orang itu punya uang banyak, miliaran, maka yang dipikirkan bukan seperti kebanyakan orang yang punyanya itu ratusan ribu. Jadi yang dipikirkan kalau orang lain bagaimana bisa punya motor, bisa punya mobil. Kalau yang uangnya banyak bagaimana punya jet pribadi, kan beda sudah jauh. Semakin banyak hartanya itu maka semakin panjang angan-angannya. Makanya ada orang yang sehari cukup untuk makan, minum sudah syukur, sudah alhamdulillah, sudah tenang. Nah, ketika dia dikasih hadiah 3 juta, ada orang ngasih hadiah 3 juta. Niki kajengin damel nopo mangke, Pak? Tukang gue lagi bingung. Karena ya tidak punya angan-angan selama ini, cukup makan, besok ada yang makan sudah cukup, apalagi ini berarti sudah alhamdulillah. Jadi itu gambarannya, semakin harta itu menumpuk pada seorang maka akan melekat sifat ini, tulul amal, lamunannya tambah jauh, tambah melantur. Wahirsun ghalibun. Yang kedua yaitu tamak yang menguasai, yang menguasainya. Orang yang banyak hartanya, nah itu dia akan dihinggapi sifat tamak, serakah. Jadi selalu dikuasai dirinya oleh sifat tamak, serakah, ingin menguasai. Kalau dia saat ini bisa menguasai pasar Jawa Timur misalnya, nah pasti nanti wah bagaimana Jawa Barat ini juga dikuasai gitu. Kalau perlu nanti seluruh Indonesia ini dia yang memegang. Jadi kekuasaannya, bisnisnya ini. Jadi ini penyakit atau sifat tercela biasanya yang melekat pada orang yang punya harta yang banyak. Jadi biasanya ya begitu, kalau dianggap ada yang muncul yang lain itu dianggap pesaing, kalau perlu dihabiskan. Ya mohon maaf, itu kan ada dulu pernah suatu saat itu naik elep ngantarkan anak-anak santri tryout gitu ya. Nah itu kan banyak elep di jalan raya itu kan, kalau dulu sampai 25, sekali berangkat ada 30 bison ya elep. Nah itu dengan ada yang miliknya satu orang itu yang banyak, yang ada mereknya apa gitulah, nggak saya disebutkan. Nah itu supirnya yang ngomong, itu targetnya itu memang seluruh trayek Surabaya Malang itu dia yang menguasai. Jadi sehingga kalau bisa yang lain itu biar dijual, dia yang beli. Kemudian walaupun tidak membutuhkan, mungkin akan di trayeknya itu yang penting, sehingga dia ingin menguasai itu. Nah ini bisa jadi kan betul kalau begitu yang disampaikan oleh Imam Sufyan As-Tsauri. Orang yang punya harta banyak itu akan dihinggapi, dikuasai rasa tamak. Kalau perlu nggak ada yang lain, harus dia. Nah itu. Kalau ada orang yang wah enggak apa-apa sama-sama tumbuhnya, alhamdulillah bahkan, wah itu lebih bagus. Tapi ya itu tadi kebanyakan. Nah, ini. Maka beliau menyampaikan orang yang memiliki harta itu pasti dihinggapi hirsun ghalibun, dikuasai oleh sifat tamak. Yang berikutnya wa itu wasyuhun syadidun,
kikir yang sangat, ya, sangat kikir. Biasanya tamak itu ya, serakah itu identik dengan kikir, sudah bisa dipastikan. Jadi ada orang yang berpikiran begitu, oh, nyari uangnya aja sulit, kenapa dikasih-kasihkan. Nah, ini jadi cara berpikirnya sudah berbeda. Jadi kalau orang yang dipegangi adalah nilai-nilai agama, perintah untuk berderma, berbagi, tapi orang yang kikir itu loh, mulai sulit, persaingan berat, dapat kok dibagi-bagikan, kok enak, bodoh berarti dah. Jadi sudah berbeda kacamatanya, cara pandangnya. Orang yang banyak harta identik dengan dia dihinggapi kikir. Nah kalau kok ada yang tidak, wah itu berarti yang luar biasa. Itu yang berbeda. Kok ada orang banyak hartanya kemudian tambah dermawan, wah ini yang berbeda. Nah mudah-mudahan kalau jenengan termasuk yang punya harta banyak, jadi yang berbeda. Kalau berbeda itu ya jadi otomatis yang luar biasa. Banyak harta tapi tambah banyak berderma, gak tambah kikir. Wakilatul waroi. Jadi mungkin suatu saat jenengan punya cita-cita gini, nanti saya kalau di akhirat itu ketemu wali Allah jenis Sufyan Ats-Tsauri ini, saya bantah nanti. Gak bener jenengan misalnya. Kalau orang banyak hartanya itu mesti kikir, dikalahkan oleh serakah. Buktinya saya ndak misalnya. Berarti jenengan ini ndak benar. Nggak apa-apa. Kalau punya cita-cita begitu, berarti jenengan ya wali juga karena bisa ketemu wali, ya wali. Syuhun syadidun. Wakilatul waroi. Setelah kikir yang sangat-sangat kikir tadi, kemudian yang berikutnya adalah wakilatul waroi. Sedikit sifat waroi, menipisnya sifat waroi. Waroi ini apa nggih? Waroi itu ya tidak kedunyan berarti. Jadi identik dengan tamak. Jadi orang punya sifat wirai atau waroi itu ya, dia berarti tidak tergila-gila dengan dunia, tidak terperdaya oleh duniawi. Ini yang keempat, ini babnya 5. Berikutnya wa nisyanul akhirah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Lupa dengan akhirat ini. Jadi yang keempat ini mudah-mudahan jangan sampai lupa akhirat. Ini yang menyebabkan celaka kalau sudah. Jadi kalau sudah melekat 5-5-nya ya ini sudah celaka. Tulul amal iya, kemudian serakah, kikir, kemudian tambah rakus ya. Maka ya sudah otomatis dia berarti nisyanul akhirah. Ini maka punya harta banyak bisa menjadi sumber malapetaka. Tapi kalau jenengan punya kemudian bisa mengalahkan 5 ini berarti itu yang luar biasa. Berarti sumber kebaikan. Qolal qailu, ada seorang penyair berkata. Jadi beliau ini termasuk orang yang penyair ini kalau dia dari isinya. Beliau orang yang menjauhi dunia ini. Damid dunya, dia mencela dunia. Ya khatibat dunya ila nafsi, innalaha fi kulli yaumin khalila. Ya khatibat dunya, wahai para peminang dunia, wahai orang yang ngelamar dunia,
tergila-gila kepada dunia, ila nafsihi, untuk dirinya. Wahai orang yang ingin ngelamar dunia untuk dirinya, innalaha fi kulli yaumin khalila, sesungguhnya dunia itu setiap hari punya kekasih yang berbeda-beda. Jadi kalau dunia itu diibaratkan seorang wanita, itu artinya dunia itu, wanita itu setiap hari pasangannya ganti-ganti. Ini beliau mengingatkan ini, wahai peminang dunia, untuk dirinya, innalaha fi kulli yaumin khalila, sesungguhnya dunia itu sudah punya kekasih, tiap hari beda. Jadi kulla yaumin artinya setiap hari, khalilan punya kekasih. Hari ini siapa, besok siapa, berbeda lagi. Tastangkihul ba'la wa qad wuti'at, dunia itu minta segera dinikahi, artinya menarik, terus menantang untuk didekati. Kemari mungkin, pinanglah aku, mungkin begitu kalau diwujudkan itu. Pada kacamata beliau penyair ini, dunia itu setiap hari minta dinikahi oleh orang yang ingin melamarnya itu. Waqat wutiat, padahal sebenarnya dia telah digauli. Fi maudhi'in akhara minhu badila, dia di tempat lain dia punya suami. Jadi itu gambarannya menunjukkan bahwa agar jangan tergila-gila pada dunia itu, karena bisa saja kalau ganti berarti kan nanti ditinggalkan. Dunia itu akan meninggalkan kita atau kita yang ditinggalkan, sama saja. Ma aqbalat dunya li khuttabiha liqatlihim fiha qatila qatila. Ma aqbalat dunya, duhai betapa dunia itu akbala, menerima, li khuttabiha, para peminangnya. Dunia itu semua yang lamar dia diterima. Siapa saja yang lamar dunia itu pasti diterima. Yang kemudian likot lihim, bukan untuk disayangi, bukan untuk dijadikan pasangannya, bukan. Likot lihim, untuk dibunuh. Dia terima likot lihim, untuk membunuh mereka fiha, di dalamnya. Kotila kotila, satu persatu atau sedikit demi sedikit. Artinya kalau kita ini sudah melamar dunia, pilihannya apalagi lupa akhirat, ini berarti kita sudah siap-siap disakiti, karena tujuannya yaitu likot lihim fiha kotila kotila. Karena para pelamar dunia itu sudah siap untuk dipotong sepotong, dibunuh sedikit demi sedikit atau satu persatu. Maka kemudian kalau gagalan, ya maka dia jadi korbannya. Maka kemudian orang kecewa dengan dunia, akhirnya bunuh diri. Nah, itu sebenarnya karena gagal tadi itu, kepingin mendapatkan dunia itu apa saja yang hubungannya dengan duniawi ini, harta benda, jabatan, pangkat ini. Dan itu ternyata benar banyak membawa korban. Ini sebentar lagi kan udah pilpres, pilkada ini ya, pemilihan legislatif. Loh, beberapa tahun dulu kan banyak itu yang gagal, itu langsung depresi itu banyak. Sampai ada orang yang menyiapkan tempat untuk penampungan orang stres. Kenapa? Karena ya itu tadi, sudah kehilangan banyak ini, tenaga, pikiran, harta, gak jadi. Karena itu ya siap-siap kalau ngelamar dunia tadi.
Siap-siap lihim fiha qatila. Dan siap-siap menjadi korbannya. Maka bagaimana sebaiknya ya kita mengalir saja, mengikuti aliran ini. Akan sampai kemudian jadi korbannya. Tapi kita yang mengendalikan dunia ini untuk menjadi kendaraan menuju pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala ini. Inni lamughtarrun wa innal balaa ya'malu fi jismi qalila. Ini syair. Inni lamughtarrun, sungguh aku telah tertipu. Jadi mungkin juga bisa jenengan mungkin kemudian berprasangka, wah ini penyair ini dulu pernah kecewa dengan dunia, nggak tahu kecewa dengan wanita atau harta. Oke, beliau ini sungguh aku telah tertipu. Wa innal balaa, sungguh petaka, dan sungguh itu jadi petaka, bala, musibah. Sungguh musibah itu ya'malu fi jismi, telah menjebak diriku. Qalila, sedikit demi sedikit. Tazawwadu lil mauti zadan, maka sungguh berbekallah kamu. Tazawwadu, berbekallah kamu. Lil mauti, untuk mati. Jadi kalau yang bawa terjemah ini terjemah bebas, tapi kalau secara mufradat tazawwadu, maka berbekallah kalian. Cari bekal. Lil mauti, untuk mati. Zadan, bekal. Sungguh-sungguh kamu harus cari bekal untuk mati. Faqad nadal munadi, maka sungguh tukang ini, nada itu tukang panggil-panggil, juru panggil, para penyeru, orang yang bagian pengumuman itu. Al munadi ar-rahilu ar-rahila. Para penyeru siapa maksudnya? Malaikat mati itu sudah memanggil-manggil, ayo berangkat, berangkatlah, bersiap-siap berangkat. Karena itu jangan sampai tergiur dengan dunia ini, siap-siaplah bekal untuk mati, karena mati itu pasti berangkat. Maka beliau mengingatkan faqad nadal munadi, sungguh sang pemanggil itu sudah mulai memanggil. Ar-rahilu ar-rahila, wahai orang yang berjalan, ayo berangkat. Kita ini kan sedang berjalan, maka hidup ini digambarkan dalam hadis itu seperti orang yang menempuh jalan, istirahat sebentar, dan kita akan lanjut lagi perjalanan kita menuju Allah itu, yaitu mati. Jadi ini beliau mengingatkan kita yang terakhir ini, yang penting, tazawwadu lil mauti, berbekallah untuk mati. Zadan, bekal, persiapkan bekal untuk mati, karena sesungguhnya setiap hari malaikat maut sudah manggil-manggil, ayo berangkat. Jadi kita sebenarnya nunggu instruksi mawon. Kalau sudah maju jalan ya sudah berangkat. Gak peduli sedang sehat walafiat, masih muda, masih seger, atau sudah tua, tidak. Karena kematian itu bukan berdasarkan urutan kelahiran, tapi ya berdasarkan ini panggilannya, sudah waktunya. Nah, mudah-mudahan kita berakhir hidup kita dalam keadaan bekalnya sudah cukup, sehingga berjalan itu ibaratnya berangkat itu sudah mapan, sudah tenang. Kenapa? Ya karena bekalnya sudah cukup, sehingga kita kalau ada pengumuman itu pas telah meninggal dengan tenang, oh berarti bekalnya sudah banyak ini.